Tubuh tak bernyawa 4 orang perempuan ditemukan dalam kondisi tanpa kepala. Ternyata mereka dijadikan persembahan dari orang sakti yang mereka datangi. Berawal dari seorang yang tertarik dengan ilmu supernatural dan ingin mendapatkan kesaktian. Syaratnya, dia harus mengumpulkan 9 kepala perempuan dengan cara apapun. Kok bisa ya hal seperti terjadi? Dan kenapa masih ada orang yang percaya dengan orang yang mengaku sebagai orang sakti? Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus ini terjadi pada tahun 2000-an awal. Dimulai dari seorang wanita yang sedang menaiki perahunya, tiba-tiba aja dia berteriak ketakutan. Ternyata wanita tersebut melihat ada kepala seorang perempuan yang tubuhnya tertanam dalam tanah. Dan kelihatan banget perempuan itu sudah gak bernyawa. Dan udah pasti penemuan ini buat heboh warga setempat. Banyak yang langsung menghampiri untuk melihat jasad yang ditemukan. Para warga semakin heboh ketika mereka mengetahui siapa jasad tersebut. Jasad itu adalah seorang wanita usianya 25 tahun berinisial P. P memang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya beberapa hari sebelum jasadnya ditemukan. Sebenarnya, warga sudah melakukan pencarian besar-besaran ke sana ke sini. Tapi sayangnya nggak ada yang berhasil menemukan P karena air sedang meluap dan kondisi cuaca sangat buruk. Jadi sungai meluap, mereka nggak bisa kemana-mana. Kebetulan, desa tempat tinggal P adalah desa terapung. Jadi kalau cuacanya buruk, air sering meluap, makanya P nggak bisa ditemukan. Dan setelah jasadnya ditemukan, para warga langsung melapor ke pihak yang berwenang. Dengan cepat pihak yang berwenang datang, mereka mulai penyelidikan. Dimulai dari mengevakuasi jasadnya P. Untung aja, semua warga desa mau membantu pihak yang berwenang. Jadi nggak butuh waktu lama untuk pihak yang berwenang mengevakuasi jasad, sekaligus menangkap pelakunya. Tapi kok bisa ya pelakunya bisa tertangkap dengan begitu cepat? Nah, para warga sebenarnya sudah curiga pada satu orang. Orang itu adalah seorang ahli spiritual yang orang-orang desa kenal dengan inisial H. H adalah pendatang desa tersebut, jadi dia bukan orang asli desa. Pada awalnya, H mengaku kalau dia adalah ahli pengobatan tradisional dan juga ahli ramalan. Warga desa tuh awalnya juga senang dengan kedatangannya H, karena dia dikenal baik dan suka membantu para tetangganya yang membutuhkan pengobatan. Bahkan nih, H juga menggratiskan pengobatannya untuk warga desa yang kurang mampu. Sampai H tiba-tiba mengaku nih, kok sebenarnya dia adalah seorang yang sangat sakti. Menurut pengakuannya H, dia tuh bisa terbang, mengendalikan angin, bahkan sampai menurunkan hujan. Hebat banget ya teman-teman, kayak karakter film kalau karakter komik. H mengaku semua itu dia dapatkan setelah pergi ke sebuah gunung yang bisa memberikan kesaktian, yang mana dipercaya oleh masyarakat sekitar kalau gunung itu adalah gunung yang suci. H bilang kalau dia tuh menguasai sebuah ilmu yang bisa membuat orang yang pelajarinya jadi kuat dan bisa melakukan apa aja yang dia mau. Ilmu itu adalah ilmu kuno yang gak semua orang bisa mempelajarinya. Kelakuannya pun semakin aneh. Jadi punya 2 syarat khusus bagi orang yang mau minta pertolongannya. Yang pertama, harus datang saat tengah malam. Yang kedua, pasien harus datang sendirian. Kalau ditemani oleh orang lain, pasti H akan menolak dan mengusir pasiennya. Gara-gara ini juga mulailah banyak warga yang mencurigai H. Apalagi jasad P ditemukan cuma 500 meter dari tempat tinggalnya H. Mereka berwenang langsung mendatangi rumah H. Dan apa yang mereka temukan di sana itu sangat-sangat menakutkan dan juga menjijikkan. Di ruang tengah ada altar dengan dupa dan lilin yang masih menyala. Dan di tengah altar tersebut ada sebuah meja batu yang di atasnya tersusun 3 tulang kepala manusia. Di sampingnya ada toples kaca berisi rambut dan juga alat cukur yang masih ada bercak warna merahnya. Ada juga nih kain kuning tergantung di dinding berisikan mantra-mantra ditulis dengan tinta warna merah. Dan saat itu H dalam posisi duduk di depan altar. Yang berwenang langsung menangkap H dan dibawa ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara itu jasad P dan 3 tulang kepala yang ditemukan dikirim ke bagian forensik untuk diperiksa. Dari hasil pemeriksaan forensik bisa dipastikan teman-teman, kok ketiga tulang kepala tersebut adalah tulang kepala wanita.
karena tulang kepala itu ukurannya cenderung lebih kecil. Dahinya juga membulat dengan tonjolan alis yang tipis, rongga matanya bundar dan tepinya halus. Dan juga tulang hidung dan pipinya tampak lebih halus tanpa sudut yang tajam. Dan ciri-cirinya sama dengan tulang kepala wanita. Setelah mendapat hasil tersebut, pihak yang berwenang langsung minta keterangan pada H tentang bagaimana dia menghilangkan nyawa para korbannya. Menurut pengakuannya H, semua kembali lagi pada dia yang punya ilmu kesaktian kuno. Dalam ilmu yang dianut itu, H percaya untuk mencapai kesaktian yang paling tinggi, dia harus melakukan ritual mengumpulkan 9 kepala perempuan. Tujuannya untuk menguruk pelindung gaib di tulang kepala tersebut. Nantinya katanya akan keluar makhluk gaib yang berbentuk seperti anak kecil. Makhluk tersebut akan membantu para pemanggilnya itu untuk bisa melakukan apapun. Mulai dari terbang, tubuh yang kebal akan serangan apapun sampai bisa mengendalikan alam. H pun saking terobsesinya, dia mulai mengincar para perempuan untuk diambil kepalanya. Dan gak jauh-jauh, H mendapatkan tulang kepala tersebut dari perempuan-perempuan yang sempat jadi pasiennya. Dari pengakuannya, H dan menghilangkan nyawa korban-korbannya dengan cara yang sama. Pertama-tama, H selalu menyuruh korban-korban untuk berganti pakaian menggunakan semacam jubah sebelum meminta bantuannya. Ketika korban yang sedang berganti baju, akan menekan bagian leher mereka sekuat tenaga hingga nggak bisa napas. Setelah korban dipastikan kehilangan nyawanya, H biasa melampiaskan keinginan gak beradabnya. Lalu, bulu pada bagian kemaluan korban dicukur dan ditaruh di dalam sebuah toples. Ketika semua hal tersebut sudah dilakukan, H akan memendam korban di dalam tanah dengan posisi vertikal alias tegak lurus, kepalanya di atas. Jadi teman-teman bayangkan seperti ini, bagian tubuh sampai leher itu akan terpendam di tanah, sementara bagian kepalanya kelihatan di atas tanah. H akan menunggu sampai jasad korbannya membusuk dan mudah dipisahkan antara kepala dan tubuhnya. Dari sisi forensik memang tubuh akan lebih rapuh saat sudah membusuk, karena bagian-bagian dalamnya mulai rusak sedikit demi sedikit. Setelah seorang kehilangan nyawa, enzim dan bakteri dalam tubuh akan mulai memakan jaringan, membuat otot dan kulit akan semakin lemah. Ketika prosesnya berjalan, tubuh bisa menggembung karena gas yang terbentuk. Pelan-pelan kembis kembali saat gas dan cairan mulai keluar. Setelah itu, kulit jadi mudah sobek atau terkelupas, ototnya hancur dan sendi bisa lepas karena jaringan pengikatnya sudah hilang. Bahkan nih, tulang pun bisa rapuh kok terlalu lama di tempat lembab atau tanah yang nuansanya asam. Dalam kondisi ini, desa yang berada di dekat perairan menjadikan tanah lembab dan udah pasti tulang korban bisa menjadi rapuh. Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh H. Masalahnya, H mengatakan kalau dia melakukan ini nggak sendirian. Ada yang membantu si H, yaitu pacarnya yang bernama T. T bertugas untuk membantu membersihkan cairan tubuh dan menguburkan jasad korbannya. Pihak yang berwenang langsung bergerak untuk mencari T, sekaligus mencari sisa korbannya H. Untungnya dengan cepat pihak yang berwenang bisa menangkap T. Setelah itu pihak yang berwenang melakukan sesuatu yang nggak biasa dalam kasus ini. Mereka mencari sisa korban H menggunakan cara yang agak unik. Jadi menurut keterangan H, sisa korbannya sudah dia kubur di sekitaran rumahnya. Karena kondisi tanahnya selalu terendam air, pihak yang berwenang sempat agak kesulitan untuk melakukan pencarian. Akhirnya mereka buat semacam bendungan sementara di sekitar rumahnya H. Kemudian mereka pompalah semua airnya sampai keluar. Saat tanah sudah terlihat, barulah pihak yang berwenang bisa menemukan sisa-sisa korbannya H. Mereka evakuasi 3 kerangka utuh yang langsung dibawa untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim forensik. Hasilnya, ketiga kerangka itu DNA-nya persis dengan DNA tulang kepala yang sebelumnya ditemukan, yang berarti tercatat kalau korbannya totalnya sampai 4 orang. Ketiga kerangka tersebut punya satu kesamaan, yaitu ada sebuah luka akibat sajam di bagian tengkuk. Setelah itu pihak yang berwenang kembali melakukan pemeriksaan TKP, dan mereka menemukan ada sejumlah barang berharga milik korban-korbannya H, mulai dari pakaian sampai perhiasan. H pun didakwa dengan beberapa pasal, antara lain kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa dan juga mengambil harta secara paksa. Sudah pasti tindakan yang sangat tidak beradab. Bukti-bukti yang diajukan itu antara lain hasil forensik, pengakuan saksi, dan juga catatan ritual dari buku pribadinya H. H pun mendapatkan hukuman paling maksimal dari perbuatannya. Sementara pacarnya si T tadi mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Setelah H dihukum, warga desa pun banyak yang marah, mereka kesal luar biasa pada H dan juga T.
Mereka nggak nyangka teman-teman, hal yang selama mereka sangka orang baik malah melakukan hal yang sangat mengerikan seperti ini. Dengan penuh kemarahan, warga desa langsung membakar rumahnya H. Mereka nggak mau ada satu jejak pun dari kekejaman H tersisa di desa mereka. Teman-teman, sebenarnya kenapa sih H tuh begitu terobsesinya menjadi seorang yang sakti? Untuk memahami hal ini, kita perlu mengenal lebih jauh apa sebenarnya yang disebut dengan ilmu kesaktian kuno yang dikuasai oleh H. Dalam kepercayaan rakyat setempat, ilmu itu dipercaya merupakan ilmu yang sangat-sangat kuat. Untuk mendapatkan kekuatannya, sang pengguna harus melakukan ritual. Ritualnya berpusat pada kepala korban yang dianggap sebagai tempat tertinggi dari energi manusia. Biasanya, kepala itu akan dipakai untuk mengurung sebuah roh. Dan kalau roh itu bisa dijinakkan, katanya dia akan patut dan memberikan kekuatan luar biasa pada tuannya. Mulai dari tubuh yang kebal, bisa mengendalikan pikiran orang sampai mendatangkan rezeki. Dan salah satu syarat untuk melakukan ritualnya adalah ya tadi, mengumpulkan 9 tulang kepala perempuan. Karena tulang kepala perempuan dianggap lebih kuat untuk mengurung roh. Tapi secara medis, apa efek samping dari ritual ini? Dari sisi medis, ritual tersebut sebenarnya menimbulkan banyak banget resiko biologis dan juga kesehatan bagi pelaku maupun korban. Paparan dari cairan dan jaringan tubuh manusia dapat menyebabkan infeksi fatal, termasuk sepsis dan juga hepatitis. Paparan gas sembusukan seperti amonia dan hidrogen sulfida dari jasad bisa menimbulkan keracunan paru-paru, gangguan sistem saraf hingga halusinasi ringan akibat kekurangan oksigen. Paparan stres kronis dari isolasi spiritual yang dialami oleh pelaku bisa memicu tindakan psikotik yang sangat berat, di mana batas antara realitas dan halusinasi mulai kabur. Gak tertutup kemungkinan teman-teman nanti akan semakin brutal dalam menjalankan aksinya. Jadi kepercayaan bahwa ritual itu bisa buat seorang kuat justru bertolak belakang dengan kenyataan medisnya. Beberapa tahun setelah kasus ini ramai, kisahnya diangkat jadi sebuah film horor. Tapi teman-teman, saya sangat berharap gak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Keinginan untuk menjadi seorang yang kuat kadang-kadang bisa buat orang itu kehilangan arah. Banyak yang rela melakukan apa aja demi kekuasaan tanpa memikirkan nyawa orang lain. Padahal, kekuatan sejati itu bukan datang dari ritual, tapi dari hati yang bersih dan juga pikiran yang waras. Ketika manusia terlalu haus akan kesaktian, logika pun pelan-pelan akan hilang. Kepercayaan yang salah bisa berubah jadi bencana kalau dipadukan dengan ambisi dan juga kebodohan. Gak ada ilmu yang benar kalau harus mengorbankan nyawa manusia. Dan gak ada kekuatan yang sebanding dengan penderitaan yang ditimbulkan dari ilmu itu. Karena pada akhirnya yang membuat seorang benar-benar kuat itu bukan ritual, tapi rasa kemanusiaan. Sekali lagi teman-teman, kembali ke pilihan masing-masing. Saya sarankan kita gak terlalu percaya kepada orang yang mengaku sakti dengan ilmu yang jelas banget gak masuk akal. Kalau teman-teman punya masalah, ada baiknya mencari ahli profesional yang dapat membantu menyelesaikan masalah teman-teman. Doa saya semoga kita terhindar dari tipu muslihat orang-orang yang menjerumuskan kita pada hal-hal yang gak baik. Tetap berpikir positif dan sehat jasmani juga rohani.